Bagaimana kemudian kondisi pengiriman dan penyaluran bantuan di jalur Gaza Palestina? Kita akan tanyakan kepada Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy yang masih bertahan di jalur Gaza. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri, kami ingin tahu kondisi terkini di Gaza karena yang kami lihat di media sosial sangat-sangat mengkhawatirkan. Banyak bayi-bayi yang kurus, kering begitu. Bagaimana kondisinya untuk penyaluran bantuan hingga saat ini? Ya, Mas Alfat dan juga Mbak Tisa perlu tahu memang kondisi di jalur Gaza semakin memburuk ya. Bahkan serangan-serangan Israel semakin intens, di mana memang saat ini ada perundingan-perundingan mengenai gencatan senjata yang sampai detik ini juga masih belum ada kejelasan mengenai gencatan senjata dan belum ada informasi yang baik begitu yang kami terima di jalur Gaza. Sedangkan intensitas serangan Israel justru semakin meningkat yang ada di jalur Gaza. Sampai hari ini juga Israel masih terus membombardir ya. Beritanya yang saya dapatkan membom masjid yang banyak di sana banyak kerumunan yang masyarakat di sana sehingga banyaknya meninggal warga Gaza dan juga mengalami luka-luka. Dari memang saat ini beredar ya bantuan-bantuan melalui udara begitu, baik dari negara Yordania maupun Mesir, Prancis ataupun Amerika Serikat. Namun sekali lagi bantuan-bantuan tersebut sebenarnya sangat kurang ya, karena bantuan-bantuan tersebut kurang dari 2 truk saja yang dijatuhkan ke jalur Gaza, sehingga ini sebenarnya bantuan-bantuan udara ini kurang efektif, di mana yang bantuan-bantuan tersebut yang paling efektif ya melalui perbatasan Rafah antara Mesir dan juga jalur Gaza, dan solusinya adalah gencatan senjata itu sendiri, di mana gencatan senjata 1 pekan yang terjadi pada tahun lalu ini bisa memasukkan 200 truk setiap harinya untuk masuk ke jalur Gaza, baik bantuan-bantuan bahan pokok ataupun bahan bakar ataupun obat-obatan yang diterima oleh rumah sakit. Dan bahkan informasi yang saya dapatkan juga bantuan-bantuan tersebut bahkan membunuh warga Gaza yang sedang menunggu bantuan tersebut akibat gagalnya parasut itu terbuka, sehingga bantuan tersebut melesat jatuh dengan kecepatan yang tinggi dan menimpa warga Gaza, sehingga beritanya ada 2 orang yang meninggal akibat bantuan-bantuan tersebut. Yang disayangkan adalah bantuan-bantuan tersebut seharusnya membantu warga Gaza, namun justru membuat warga Gaza meninggal karena bantuan-bantuan tersebut. Dan perlu diketahui juga bantuan-bantuan tersebut juga memang banyak yang salah target, di mana bantuan-bantuan tersebut malah justru jatuh di laut ataupun di perbatasan Israel ataupun perbatasan Mesir, sehingga masyarakat Gaza juga cukup sulit untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Dan sekali lagi karena bantuan-bantuan itu kurang dari 2 truk ataupun dalam jumlah sedikit, sehingga masyarakat berebut dan banyak yang tidak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Sehingga memang solusinya adalah bantuan itu dikirimkan melalui perbatasan Rafah, border Rafah antara Mesir dan juga Gaza, sehingga bisa dibagikan secara merata oleh otoritas yang Palestina itu sendiri. Mas Alfat. Ya, Mas Fikri, kita ingin tahu pula bagaimana kemudian yang disalurkan itu, apakah hanya berupa makanan atau mungkin ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan medis juga disalurkan. Karena kita melihat bahwa saat ini pun beberapa rumah sakit yang masih beroperasi juga mengalami krisis alat-alat kesehatan dan juga obat-obatan. Ya, betul. Bantuan-bantuan tersebut berupa makanan serta air minum dan juga perlengkapan untuk wanita begitu. Dan sebenarnya beredar juga video bahwa terdapat masyarakat Gaza yang menerima bantuan dari Amerika Serikat yang dijatuhkan melalui udara begitu, berupa makanan. Dan ketika warga Gaza melihat makanan tersebut ya dalam kondisi buruk dan tidak bisa dikonsumsi lagi, sehingga terpaksa warga harus membuang makanan tersebut. Sehingga memang ini perlu kejelasan begitu terhadap bantuan-bantuan. Yang pertama, karena juga beredar bahwa Presiden Indonesia yaitu Pak Jokowi juga akan menurunkan bantuan-bantuannya juga ya dalam udara. Semoga memang bantuan-bantuan ini harus dipilih, pertama yaitu layak konsumsi untuk warga Gaza, dan yang kedua adalah tepat sasaran untuk dalam penerjunan airdrop ini terhadap warga Gaza itu sendiri. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa pertama bantuan-bantuan itu salah sasaran, salah target, di mana banyak yang terjun di laut ataupun perbatasan Israel maupun Mesir, sehingga warga Gaza juga sulit untuk mendapatkannya. Dan juga
beredar video bahwa makanan itu juga sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sehingga ini perlu diperhatikan juga dalam menangani bantuan-bantuan melalui udara tersebut. Ya, penyaluran bantuan kan sangat tergantung juga dengan dibukanya perbatasan Rafah. Dan itu tergantung dengan gencatan senjata. Memasuki bulan Ramadan belum ada titik temu nih untuk gencatan senjata. Apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh Hamas sebagai pemimpin yang berada di jalur Gaza, mengingat ini tinggal beberapa hari lagi masuk ke bulan Ramadan. Tapi jangan dijawab dulu, Mas Fikri, nanti kita akan mendengarkan dulu Komandan. Oh, oke. Boleh diinformasikan mengenai hal tersebut, Mas Fikri? Ya, memang Hamas juga sudah berunding di Kairo di Mesir sebagai mediator. Di sini ada Qatar, Amerika Serikat dan juga Mesir sebagai mediator atau mediasi mengenai gencatan senjata, dan pihak Hamas juga menuntut bahwa mereka menuntut ke Israel begitu pertama yaitu berakhirnya perang atau gencatan senjata secara permanen. Dan juga penarikan penuh terhadap pasukan Israel yang ada di jalur Gaza, dan ketiga juga memaksimalkan bantuan melalui gerbang atau border Rafah, dan juga yang keempat adalah kembalinya warga dari jalur Gaza bagian selatan menuju jalur Gaza bagian utara. Namun persyaratan-persyaratan ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Israel, di mana memang mereka menginginkan 130 sandera yang ditahan oleh Hamas itu dilepaskan semua, namun mereka hanya menawarkan gencatan senjata sementara atau selama 6 minggu, 6 pekan saja. Dan kita tahu bahwa gencatan senjata tahun lalu juga berlaku 1 minggu, dan setelah itu pihak Israel melakukan invasinya, melakukan serangan daratnya lagi atau melakukan bombardirnya lagi setelah gencatan senjata, dan ini tidak diinginkan oleh pihak Hamas ataupun warga Gaza sendiri, di mana mereka menginginkan gencatan senjata ini secara permanen, bukan hanya bersifat sementara yang Israel janjikan hanya selama 6 minggu. Dan ini tentunya masih menjadi kesulitan untuk adanya gencatan senjata, dan belum ada kabar baik yang kami terima. Baik, terima kasih Mas Fikri. Tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Salam kami untuk teman-teman di sana dan juga warga Gaza di sana. Tetap jaga keselamatan ya Mas Fikri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.